Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Harfiatul Haq dengan NIM 12222100062 dari Pendidikan Islam Anak Usia Dini UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dari mata kuliah Perkembangan Sosial dan Emosional pada Anak dengan judul Mengidentifikasi Emosi Anak Usia Dini dengan sebuah kajian pustaka. Topik pembahasan yang pertama yaitu pengertian identifikasi, yang kedua pengertian emosi, yang ketiga pengertian anak usia dini. Pengertian identifikasi. Identifikasi adalah proses pengenalan dan menempatkan sesuatu dalam suatu kelas berdasarkan fitur tertentu. Seperti yang dinyatakan oleh J.B. Chaplin dalam terjemahan Kartini Kartono yang dikutip oleh Utoro 2008 halaman 8 berdasarkan pendapat para ahli di atas. Dapat ditarik kesimpulan bahwa identifikasi adalah penentuan atau penetapan identitas seseorang atau benda. Sedangkan ahli psikoanalisis menganggap identitas sebagai suatu proses yang dilakukan seseorang secara tidak sadar, seluruhnya atau sebagian, atas dasar ikatan emosional yang dimiliki seseorang dengan tokoh tertentu, sehingga seseorang berperilaku atau membayangkan dirinya seakan-akan ia adalah tokoh tersebut. Namun, menurut Komarudin Yanyukiyupana tahun 2000 halaman 92, kata identitas berasal dari bahasa Latin. Yang pertama, fakta, bukti, tanda, atau petunjuk identitas lainnya. Yang kedua, penyelidikan atau pencarian karakteristik bersamaan. Yang ketiga, pengenalan tanda atau sifat suatu objek berdasarkan tanda pengenal. Pengertian emosi. Sukmadinata tahun 2003 halaman 80-84 menjelaskan bahwa emosi adalah kombinasi dari beberapa perasaan dengan intensitas relatif tinggi dan menimbulkan gejolak dalam suasana hati. Pengalaman emosional bersifat pribadi, melibatkan perubahan aspek jasmania, dan kadang-kadang ditunjukkan dalam perilaku dan sebagai motif. Akibat pengaruh kebudayaan, pola ekspresi, dan pengendalian emosi. Emosi dibagi dari beberapa teori yang membahas tentang emosi. Walgito tahun 1997 mengemukakan 3 teori emosi. Yang pertama, teori sentral. Teori ini berpendapat bahwa gejala kejasmanian berasal dari emosi. Oleh karena itu, perubahan kejasmanian terjadi setelah emosi terjadi. Sebagai contoh, seseorang menangis ketika dia sedih. Yang kedua, teori periferal. Teori ini justru kebalikannya, bahwa tidak ada emosi yang disebabkan oleh gejala kejasmanian. Sebaliknya, gejala itu sendiri yang menyebabkan emosi tersebut. Yang ketiga, teori kepribadian. Teori ini menyatakan bahwa emosi termasuk perubahan kejasmanian karena pribadi tidak dapat dipisahkan dari fisik dan psikis. Pengertian anak usia dini. Anak usia dini adalah anak yang perkembangannya secara alamiah. Pada usia ini, anak-anak sering mengalami perkembangan yang berbeda-beda, yang sangat mendasar bagi kehidupan yang akan datang dan mengendalikan sejumlah ciri khas. Anak dalam konteks pengalaman perkembangan pada masa kecil, pengaruh yang diberikan bisa berdampak jangka panjang. Proses perkembangan anak selanjutnya sangat dipengaruhi oleh waktu yang dihabiskan bersama mereka. Anak yang lahir memiliki potensi-potensi yang baik dalam dirinya, baik itu potensi fisik, biologis, pemahaman, dan hubungan sosial. Menurut Sugeng Santoso tahun 2005. Instrumen yang digunakan untuk mengidentifikasi anak dengan gangguan emosi dan perilaku harus akurat dan memiliki informasi yang diperlukan tentang anak sebagai berikut. Yang pertama, instrumen utama yang diperlukan untuk mengidentifikasi anak dengan gangguan emosi dan perilaku adalah riwayat perkembangan anak dari kandungan hingga tahun-tahun terakhir. Yang kedua, informasi tentang orang tua atau wali siswa, termasuk pendidikan, pekerjaan, status sosial ekonomi, sikap dan penerimaan orang tua terhadap anak, dan kebiasaan asuh yang digunakan keluarga untuk anak. Yang ketiga, tanda-tanda gangguan spesifik yang ditunjukkan oleh anak. Jadi kecerdasan emosional anak usia dini berdasarkan perkembangan emosional anak. Ada beberapa jenis kecerdasan emosional yang dapat diamati pada anak-anak usia dini, seperti melepaskan perasaan stres dengan cara yang tepat, mengungkapkan kemarahan melalui kata-kata daripada tindakan negatif, bisa tetap tenang dalam situasi sulit atau berbahaya,
mengatasi perasaan sedih dengan cara yang tepat, menangani situasi yang mengejutkan, menunjukkan kesukaan, kasih sayang, dan cinta kepada orang lain, menunjukkan minat dan perhatian pada kegiatan di ruang kelas, tersenyum dan terlihat bahagia sepanjang waktu. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.